Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, silakan Bu Priyanti. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat ya, keluarga sehat juga semua. Alhamdulillah. Gimana persiapan kita sudah siap ya Bu ya? Insyaallah. Sudah siap. Saya akan awali dulu dari persiapan Ibu ya. Nah, Ibu mengambil kadi apa Bu? Yang sistem ekspresi Ekspresi itu kelas berapa itu? kelas 8. Kelas 8. Kenapa? Bukan kenapa ya? Ibu mengambil ekspresi, kira-kira yang cocok metode yang akan Ibu terapkan apa itu? Saya mau mengambil Metodenya diskusi kelompok plus Diskusi presentasi. presentasi ya. Ya. Berarti nanti anak-anak itu biar dia tidak mengkhayal, Ibu menyajikannya ada ini enggak? Ada misalkan Ada, Pak. dalam bentuk Ya, ada. alat peraga enggak? Ada Pak, nanti Ada. saya akan munculkan di lembar kerja siswa ini kelompok ada berupa gambar atau catat yang nantinya mereka siswa tidak akan berkhayal gitu ya. Di sini bagaimana bentuknya. Ya, di sini sudah ada gambarnya. Nanti siswa tinggal menganalisis ya, Bu Iya, ya. iya, Tinggal menganalisis ya. Tapi Menganalisis. tentunya sebelumnya sudah dijelaskan oleh Ibu dulu ya. Iya. Coba Ibu ceritakan sih alurnya kira-kira yang akan Ibu sajikan waktu penyajian nanti dari materi ekspresi ini. Ya. Ibu awali dari apa sampai ke apa gitu. Yang pertama adalah Secara pendahuluan, singkat ya Bu saja. ya. Pendahuluan jelas nanti saya akan memotivasi siswa untuk belajar lebih aktif. Kemudian yang kedua kegiatan inti terdiri dari kegiatan inti pendahuluan. Kemudian intinya nanti siswa akan saya kelompokkan di dalam 4 kelompok karena sesuai dengan sistem ekspresi itu ada 4 organ. Ya, jadi satu kelompok itu memegang satu organ gitu Pak. Ya, jadi nanti mereka setelah presentasi bisa mendistribusikan atau bisa menginformasikan ke kawan-kawan. Itu yang kegiatan inti ya. Informasi ya. Lalu penutup nanti saya merefleksi atau merangkumkan materi. Ya. Kira-kira nilai tambahnya apa? Kenapa Ibu mengambil materi ekspresi dan metode seperti itu? Apa kira-kira bagi anak itu kira-kira nanti apakah dia ada nilai tambah sulit, apa tambah mudah gitu gimana? Kalau saya ambil untuk IPA-nya biologi ini anak-anak lebih menarik Pak dibandingkan kalau untuk metode menggunakan rumus, belajar menggunakan rumus, mereka lebih tertarik melihat adanya suatu sistem seperti ada gambar. Kalau sistem pada tubuh mereka masing-masing, nyata ada di alam, ada di kita. Ya kalau saya lihat di sini persiapan Ibu sudah cukup. Coba saya lihat Bu di sini Bu, lengkap semuanya ya. RPP coba saya lihat semuanya dengan apa? Ada di sini lembar kerja ada, RPP-nya juga sudah siap ya. Ada lembar kerja ada, silakan. Ada evaluasi nggak Bu? Ada alat ukur nggak Bu? Tugas individu atau tugas lembar individu kerja? ada Pak, tugasnya. Ya, ini tugas individu ini siswa. Yang kelompok. Ini yang lembar kerja Ya. kelompok, ini yang individu. Artinya persiapan Ibu sudah maksimal. Dari saya tidak ada tambahan. Mudah-mudahan yang nanti rencanakan nanti berjalan sesuai yang Ibu harapkan. Kita ketemu lagi di kelas hari apa Bu? Insya Allah hari Sabtu di tanggal 27. Hari Sabtu ya. Sabtu ini ya Bu ya. Di kelas berapa Bu? Kelas 8A Pak. Kelas 8A. Ya, insya Allah saya bisa hadir, Ibu juga bisa menguasai materi dan menjabarkannya ke anak-anak. Mudah-mudahan semua berhasil ya. Terima kasih itu saja Bu Pri. Terima kasih ya. Semoga bisa kembali ke aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Baiklah, alhamdulillah sudah sehat semua. Artinya masih bisa mengikuti pelajaran seperti biasanya. Oke, baiklah anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar seperti biasanya ya, yaitu belajar mengenai IPA pada sistem ekspresi. Ibu ingatkan dulu pelajaran yang minggu lalu. Kira-kira pada saat minggu yang lalu kita mempelajari apa nak pertemuan yang sebelumnya? Sistem pernapasan. Sistem pernapasan pada manusia tentunya. Coba Ibu minta salah satu dari kalian, Raditya, coba jelaskan kembali apa sistem pernapasan yang kalian ketahui pada saat pertemuan sebelumnya. Sistem pernapasan adalah pertukaran
oksigen dan karbon dioksida pada paru-paru. Iya. Coba Fahri, bagaimana? Sistem pernapasan adalah sistem ya? Sistem sirkulasi udara. Nah, coba Sylvia sebutkan beberapa organ pada sistem pernapasan. Mulai dari hidung, Kemudian paru-paru, udah satu lagi. paru-paru ya. Iya. Ya, coba diurutkan mulai dari hidung, kemudian ke paring atau tenggorokan, lalu dilanjutkan lagi ke paru-paru. Yaitu adalah beberapa organ pada sistem pernapasan. Untuk hari ini kita akan mempelajari materinya adalah sistem ekskresi pada manusia. Ada kaitannya dengan sistem pernapasan. Ya, materi kita adalah sistem ekskresi. Sistem ekspresi pada manusia ini tentunya ada pada kita semua. Ya, semua organ yang ada pada sistem ekskresi ada pada manusia. Nah, tujuannya kita mempelajari sistem ekskresi ini supaya kalian itu tahu manfaat dari organ-organ pada sistem ekskresi. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan apa itu fungsi dari sistem ekskresi pada manusia. Coba Ibu mau mendengar kira-kira apa saja sih organ-organ pada sistem ekskresi? Ayo, satu coba sebutkan. Kulit, Satu, kulit. Benar. Apa lagi nak? paru-paru, Dua, paru-paru. Ayo yang lain. Ginjal, Ginjal. mati, Yang keempat adalah hati. Ya benar. Nah, pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai organ-organ struktur ya. Struktur anatomi dari organ-organ sistem ekskresi yang terdiri dari 4 organ, yaitu 1 kulit, 2 paru-paru, 3 ginjal, 4 hati. Itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Untuk mempermudah kita, kelompok tidak sama jenis dari organ yang kita kerjakan, tidak sama, berbeda sesuai dengan jumlah kelompoknya. Ini ada 5, cuma ada 1 kelompok yang sama karena harusnya 4 saja, tapi kita buat 5. Oke, Ibu kasih waktu sekitar 20 menit untuk mengerjakan lembar kerja kelompoknya terlebih dahulu. Silakan dikerjakan. Kalau yang lain menyimak yang dipresentasikan, nanti silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Perhatikan ke depan ya nak, temannya melakukan presentasi. Nanti tanggapi. Ginjal. 1. Korteks. Korteks berfungsi melindungi bagian dalam ginjal. Siapa yang mau tanya silakan. Alitia sepertinya. Ya. apa tadi fungsi dari korteks? Apa fungsi korteks? Bisa ulangi. Berfungsi melindungi bagian dalam ginjal. Ya, korteks berfungsi
melindungi bagian dalam ginjal. Baiklah, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sebelum selesai. Tadi yaitu terdiri dari korteks, kemudian medula, yang ketiga pelvis, yang keempat adalah pembuluh darah arteri, yang kelima adalah pembuluh darah vena, dan yang keenam adalah ureter. Nah, untuk hasil diskusinya Ibu rasa sudah cukup baik ya. Mungkin nanti ada penambahan, namanya belajar, nanti kita terus sharing lagi untuk kemajuan berikutnya. Dikeluarkan. Kemudian yang kedua, paru-paru mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Iya, CO2 dan uap air H2O. Lalu yang ketiga, hati untuk apa? Apa yang diekspresikan oleh hati? Berupa zat warna empedu yang dikeluarkan dan memberi warna pada urin dan feses pada manusia. Sehingga urinnya berwarna, feses juga berwarna. Itu yang diekspresikan oleh organ yang terbesar pada tubuh manusia, yaitu hati. Lalu yang keempat, ginjal. Apa yang dikeluarkan oleh ginjal? Air seni atau urin. Air seni atau urin. Ya, ini adalah fungsi organnya, lalu fungsi dari sistem ekskresi. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana Bu Priyanti tadi waktu ngajar? Menurut Ibu waktu menyajikan pelajaran tadi sesuai nggak dengan yang Ibu rencanakan di dalam RPP? Sesuai Pak. Sesuai. Alhamdulillah sesuai dengan yang saya buat pada RPP ini Pak. Dalam pembelajaran K13 itu kan cuma ada berapa ya Bu? Yang tiga item Tiga ya, item. dari pendahuluan, Kegiatan kemudian inti, kegiatan inti. penutup. Menurut Ibu sudah sesuai dengan yang direncanakan Iya. Ibu. Dalam menyampaikan materi tadi ada nggak kesulitan yang dihadapi oleh Ibu? Kalau pada saat penyampaian materi, Itu yang Ibu, bukan ke anak. Ya. Kesulitan Ibu kesulitan saya tidak ada Pak. tidak ada ya. Kalau kesulitan pada anak, Pada anak-anak masih banyak siswa yang tidak aktif Pak dalam belajar. Dalam kelompok. Solusinya mungkin nanti solusinya pembelajaran ke depan gimana? pada pembelajaran ke depan mungkin saya akan lebih beraktif, lebih aktif berpartisipasi dalam mereka dalam kerja kelompok itu Pak. Supaya mereka tidak ada yang tidak pasif. Seandainya proses pembelajaran Ibu hari ini itu kita buat rentang nilai 0 sampai 100, menurut Ibu tingkat keberhasilan Ibu mengajar hari ini berapa persen kira-kira? Saya nggak mau 80 paling Pak. Berapa? 80. 80 sampai ya. Iya. Itu kalau saya lihat memang sudah secara umum ya sudah sesuai dengan perencanaan Ibu, baik dari segi pembukaan, kegiatan inti maupun penutup, yaitu untuk mengambil tugas individu. Tugas individu itu untuk mengukur tingkat keberhasilan anak dalam mencapai KD yang kita sajikan. Ada sedikit saran saja Bu, secara umum sudah bagus. Saran tadi sudah Ibu sampaikan sendiri bahwa saya lihat memang anak agak kaku, masih terpaku. Jadi Ibu buat agar anak itu termotivasi untuk lebih aktif lagi, aktif bertanya, aktif bekerja kelompok gitu ya. Jadi tadi saya lihat masih takut anak-anak itu untuk mengemukakan pendapatnya, masih takut bekerja kelompoknya, masih memegang sendiri-sendiri. Kalau memegang sendiri-sendiri namanya tugas individu. Jadi kalau kerja kelompok itu tidak harus duduk di kursi, dia berdiri mendekati, itu namanya kerja. Nah itu aja. Yang berikutnya, waktu mengambil kesimpulan, usahakan kesimpulan yang kita ambil itu dilempar dulu ke anak. Coba nak pembelajaran hari ini diambil kesimpulan nak, ya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, silakan ambil kesimpulan. Baru terakhir Ibu yang menyimpulkan yang
Nanti kan dari pendapat anak-anak sendiri. Iya. Ya, kesimpulan pembelajaran kita apa nak? Kelompok 1 coba, kelompok 2 apa? Kelompok 3 ya bagus semua. Sekarang kesimpulan terakhir dari ibu. Bla 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 bla. Dah ada pertanyaan, nggak ada pertanyaan, pembelajaran berikutnya seperti itu. Oke, secara umum sudah bagus Bu Priyanti. Nanti ke depan anak lebih diaktifkan lagi ya. Iya. Iya, ya, terima kasih ya. Ya, ya. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.